setan mendekati Sayyidah Hawa, maka dia bilang, wahai Hawa, apakah kau senang di surga selamanya? Ya senang, tapi kau tidak akan selamanya di sini. Kenapa? Kata Hawa kepada setan, karena kamu itu memang sengaja ditakdirkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari surga. Makanya kamu dilarang, Adam dilarang mendekati buah itu, jangan dimakan. Apa itu? Itulah namanya buah khuldi, buah keabadian. Karena siapapun yang makan buah khuldi akan abadi selamanya di surga. Coba bayangkan di surga, tidak usah makan, sudah kenyang, tidak usah minum, sudah tidak lagi haus. Dan apapun yang kita kehendaki cuma dibisikkan dalam hati, ada langsung, tidak usah kerja. Coba kalau bukan di surga, kamu harus masak ini itu dan sebagainya. Iya ya, gimana saya kalau sampai keluar? Maka ada rasa takut dalam diri Hawa, kemudian minta kepada Adam untuk diambilkan untuk dimakan. Ya Adam awalnya tidak mau, tiap hari ditekan dipaksa, ya akhirnya juga kalah. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Fakala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah wa asa Adam rabbahu fawawa. Kapaksa takok keluar kening tipu setan. Fakala maka pas ada keduanya mundut Nabi Adam wa Hawa minha dari buaan kadindo sejan setan buah kuldi nika leres deguna Allah. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka pas padang kebi yang kandik keduana sawatuhuma bejuban keduana aurat ini kapadang balik diandin badang. Dahara likullin minhuma, katon padang diandin nih likullin nyaman minhuma dari keduana qabuluhu kubulah. Artinya dia andin saya ada nikah kubul wa kubul akhar ban aurat kubul si lain wa duburuhu ban duburah padang asalat padang. Anak apa sebut sawat ka ento wa summiya kullun minhuma berinamai saben-saben kedua dari sawat li anna inkisyafihi li anna inkisyafahu yasu'u sahibihi, karena mun tasengkap makin sampai mangkin nih kan mun pas tasengkap umpama tabengkang maka pas aroma sujuba orang si andi apa dan kalau mun melorot umpaman sarong ini kata dus pas tega orang coba nah boleh pas sengaja tak selebaran tak jalanaan gimana yang gila kan tahu yang apa tandi tordus tandi napa. Ini kamu lana pas padong pas ibu ngalak daun nih kata top di daun ini ke awal pertama kali orang ngakui kelampi nih ke di daun top nih kah top kapi karena mun ya bahasa orang pasti tahu dus mangka namun orang pas abeng kang atau apa buka orang tuh pas tak tahu dus ya bahasa orang benih orang nih kah benih orang lah erang separuh ka orang nah watafiqah yang sifat ini ben mulai sibuk nutupi kedua nah akhada yalziqani mundut kedua nak ento napa nimpel lagi alaihima atas kuwadana dari napa mi warakil jannah dari daun surga
liyastatura bihi ma'li bisa anutopi kaduana bihi kelaban daun kidak ka kau kubul bandubura kidak ka deudana nikah maksiat pertama se ialah manusah wa aso adamu ban ampun terekah adam kadinto maksiat rabbahu dak ka pangerana fawawa kadinto maka pas dadi sesat bil aklim padahal pun karo kelaban ader minas syajarati dari kabungkaan sajarah ya Allah karo ada bungkaan keng bi setan kayaknya mai syajaratil huldi ya buah huldi menyaman. Maka makanlah keduanya. Ya Nabi Adam tidak kuat dengan rayuan istrinya yang terus menerus mendesak. Makanya itulah suatu desakan dari seorang perempuan dan dalam hal ini istri. Kebanyakan suami tidak kuat pasti. Ini sudah menjadi tabiatnya manusia. Tidak akan tega jika istrinya akan minta terus menerus, itu pasti dicarikan. Ya, makanya seorang yang ngidam dan istri hamil ngidam, wah, suami itu kemana pasti mencari. Ya, sama dengan Ibu Hawa mengidam buah itu diambilkan oleh Adam. Sehingga karena di dalam surga itu tidak akan pernah merasa lapar dan haus, akan tertutupi terus jika mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Setelah tidak mengikuti, maka terlihatlah semua kejelekan-kejelekan fisiknya, yaitu auratnya. Jika terlihat oleh orang pasti malu, sawatuhuma. Maka agar tidak, padahal tidak ada orang lagi setelah itu kecuali dia hanya berdua, Nabi Adam dan Hawa saja. Tapi kan ada malaikat, ada iblis. Maka akhirnya malu, sibuk menutupi kemaluannya. Wa tafiqa yaksifani alaihima, ditutupi dengan daun-daun miwarakil jannah. Wa asa Adam rabbahu, dan mulailah ini sekali saja ini Adam durhaka kepada Allah yang akibatnya fatal karena hukumannya diusir dari surga, dikeluarkan. Inilah tipu daya setan yang sangat halus tapi menukik langsung kena jantung kehidupan manusia. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Thumma jatabahu, maka kare-kare pas amile Allah dek Adam rabbuhu pasira pangeran Adam mele dek Adam pasira pangeran qarabahu masemak dek ke Nabi Adam pasemak dek Allah fatabah pasadar fatabah pasatobat fatabah alaihi nikah paring sadar qabla taubatihi sebelum tobat narema taubat Allah dak Adam sebelum taubat pun etarima wahada ban pasmaring akipitotu ay hadahu maring akipitotu Allah dak Nabi Adam ilal mudawamati ala taubah kangku terus menerus atobat nikah Nabi Adam 120 tahun nikah nangis simular Nabi Adam 120 tahun betul kaulah semenit lagi tak nangis ini ke 120 tahun aroma dosa nih kan. Nah ini sekalian. Maka kemudian Allah memilih Nabi Adam untuk menjadi hamba yang dekat kepadanya. Karena memang Adam diciptakan untuk lebih mulia dari yang lain manusia. Dan Allah menerima taubatnya sebelum Nabi Adam bertaubat dan menunjukkan kepada Nabi Adam agar terus menerus dia bertobat atas kesalahannya. Maka bertobat Nabi Adam dengan terus berzikir Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah penyesalan yang tiap hari itu disali oleh Nabi Adam.
Rabbana, wahai Tuhanku, zalamna ya Allah, saya sudah zalim anfusana terhadap diri saya sendiri. Anfusana wa illam taufir lana, seandainya saya tidak dimaafkan, tidak diterima tobat saya, wa tarhamna, dan saya tidak dirahmati oleh Engkau ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya saya akan rugi selama-lamanya. Ini doanya, tobatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun ebele sareng Allah pas pon sapa ora sebelum tobatnya kan. Nabi Adam pokon tobat terus mular 120 tahun. Akhirnya Allah maringake putusan, ya ben langgar jeneng surga boleh Adam, ben keneng nalawak bumi keneng nabaan. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Coba Allah, hei Adam, kan benar melanggar eki, iyalah ihbita, ban keluar ya dari surga, toron sudah hidung kola kenangan. Tak pantas men orang sedereka yang tahu dereka di surga, meneng surga kutuna tak pernah dereka tengah sekalian. Adam wa Hawa bimashtamaltuma, karena apa buat nasela ngelakoni si agenduk keduanya alaihi atas kesalahan dia. Min durriyatikima bakna nanggung dia sampai katoron nabakna kabi kedua ya, terus keluar minha dari surga, minal jannah jami'an kapi beneng situng kenangan bumi sediaki ribuan lah. Saya nggak yang kok mesen bak tukum sebagian dari tibik na kapi katoron nabakna bak durriyah, sebagian katoran libak dan dia kasih lain aduan dia musuh. Makanya manusia ini kesetretan ini campung dah kan Nabi Adam. Anapa matokar bode se patee bode se perangi tinggal Adam malah tak terjadi pertumbuhan darah. Ini kapan pemut serang Allah mulai lambak ya ria man dolama bak dahum ba'duhum ba'da, orang sing ngani aja sebagian dia kasih lain. Fa inma imma ni asala in ban ma geng pan ikpa idgham epa masuk in syartiyah, in idgham non in syartiyah fi ma mana zaidah. Jadi artinya wa iyyatikum nikah mana kan kalau tambahan jadi baca fa imma, maka lamun datang dak katibikna datang aku dak kabana minni dari sengkau hudan apa petotu, maka tekuk petotu je torok, karena famanit taba'a maka siapa orang yang torok dak hudaya dak katang petotu norok dak Al-Quran mun mungkin fala yadillu maka tak akan pernah sesat di dunia nang itunya wala yashqa ban tak pernah nyangsara celaka bakal seneng terus di dunia wal akhirah, ning dunia ki nang akhirat. Maka Adam dan istrimu Hawa mulai sekarang kau harus turun ke bumi, keluar dari surga. Itulah hukuman bagi orang yang melanggar, karena tidak boleh di dalam surga sekalipun tidak boleh melanggar. Keluar dari surga, semuanya nanti akan di bumi. Selama bumi tidak hancur, selama belum sampai ke hari kiamat, kau harus di dunia terus. Dan pada akhirnya kau semua akan sampai pada masa yang sudah ditentukan, kau bisa kembali ke surga jika selamat. Ingatlah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari keturunanmu itu akan bermusuhan. Man zalama ba'duhum, atau dibaca min dulmi ba'dihim ba'da, dari kedoliman sebagian terhadap yang lain. Jadi min dulmi ba'dihim ba'da, dari kedoliman sebagian terhadap yang lain.
fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika sudah datang kepadamu petunjuk dari saya, hudan, maka ketahuilah famanittaba hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, dalam hal ini kalau sekarang Al-Quran, fala yudillu, maka dia tidak akan pernah sesat, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara, selamanya akan bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Maka ikuti petunjuk, dan hidayah itu selalu ada. Cuma orang saja kadang bilang kalau sudah diingatkan oleh orang, kenapa kamu tidak ikut yang lain ibadah? Wah, itu sayangnya saya belum dapat hidayah. Mana ada orang tidak dapat hidayah, semuanya sudah diaturkan oleh Allah. Al-Quran sudah diturunkan, itu hidayah. Kenapa bilang tidak dapat hidayah? Semuanya dapat ilmu, bisa mengetahui. Bukannya orang itu tidak dapat hidayah, tapi tidak mau terhadap hidayah. Soalnya kalau ditanya, tahu kamu sampean kok tidak puasa, apa ngerti kalau puasa itu wajib? Iya ngerti, kan itu sudah hidayah. Kalau ditanya kenapa kok tidak puasa, jawabannya ngelantur, itulah saya belum dapat hidayah, padahal sudah bilang. Memutar balikkan fakta namanya. Maka ikuti Al-Quran, paling tidak kita harus senang pada Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa baca, tidak sempat baca, dengarkan saja, jangan mengganggu orang yang membaca Al-Quran. Tidak sempat mendengarkan kalau sibuk umpamanya di dapur atau di mana, ya harus senang hati kita kalau ada Quran dibaca. Kalau ada pengajian Al-Quran, tadarus, tahmil Quran, ya bersedekahlah kepada mereka yang baca Al-Quran dengan mengeluarkan sedekah, walaupun sekedar air, apalagi lebih dari air. Bersyukurlah kita kalau di lingkungan kita masih ada orang-orang yang senang baca Al-Quran, sehingga kita yang tidak sempat bisa mendengarkan dan bisa juga mendapatkan barokah dari Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, maka pasira orang semungkor an dzikri, dari emot deka sengkok tainga siapa jangan tainga si masuk Quran, mungkor anil Quran dari Quran, falam yu'min bihi, ban basta iman deka Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sang guna riaikan di orang jeria kau di ense ropek, ada atina ropek dunya tak joraan ni kayak napa copek udah lebar nikah jandeng madhura nikah posang neng lege-legen yang lege kok posang. Dongkan bitanwin, dongkan masdar dimakna di kotan ropek. Wa fusirat fi hadithi, ban tafsir kalaban hadis bi adabil kafir fi qabrihi, nikah kalaban adab orang kafir neng kubur, elam kubur kineng alam sampun dunia nikah pas ropek hibeni kubur, namun kuburna lakar copek, tapi kan seera gresaki orang mati beni kuburan se tak ada pak semiter lebar kasabeni alam nikah jembar menawi orang si bagus. Gimana orang kafir ropek tak ning gulih. Wa nahsyuruhu, ban bakal makem pelengkok dak ka orang saya mungkon mu'rid, saya mungkor anil Quran yaumal kiamati, dan tina kiamat a'malia dalam kabadaan buta, a'mal basar tak bisa ningali. Maka PKO bandakan kami tentu, karena waman a'radah, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari petunjuk saya untuk mengingatkan kalian ya dari kitab Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit.
dongkan ditanwin masdar. Kesempitan itu di dunia tidak akan merasakan kebahagiaan, di alam kubur nanti merasa dirinya itu sempit. Sedangkan orang yang beriman itu akan mendapatkan keluasan baik di dunia atau di alam kubur. Jadi dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang kafir itu nanti di alam kubur, ya bukan di kuburan, di alam kubur, beda dengan kuburan. Di alam kubur nanti merasa sempit. Di dunia saja sudah merasa sempit. Orang yang jelek itu kehidupan sempit. Kenapa? Ketemu orang takut, malu kembali ke rumahnya, kan sempit gaulnya. Ya karena tidak baik. Coba kalau baik, ketemu orang merasa senang pergi ke pengajian senang. Dan nanti itu dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat orang yang berpaling dari Al-Quran itu buta. Karena apa? Selama hidup di dunia matanya tidak pernah baca Al-Quran, maka akan buta dia. Yang lain itu bisa melihat, dirinya tidak bisa melihat. Maka nanti baru berkeluh kesah. Apa yang dikatakan orang yang tidak pernah baca Quran, berpaling di Al-Quran, dia akan mengadu pada Allah. Matul qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala ngucaki rabbi, aduh pengabetan kaula lima hasyartani, apa napa junan tuan mak makempol dek kabetan kaula a'ma mak pada buta kapi. Makon untuk besiro lambak beten kalau neng punya kan bisa ngabas. Mapas beten kalau tinggi pajak gini kan mapas buta. Anapa? Oh, tak sadar ban ya. Lambak ban memakai beri nikmat mata nasi bagus. Tak guna lagi kang kui membaca Quran. Saya abas maksiat melolong. Ini kan. Kenapa ya Allah kok kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat ini semuanya. Sekarang kok gelap semuanya. Maka dijawab oleh Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Qala, maka dijawab oleh Allah, al-amru kadzalik, adapun apa yang kau alami seperti itu. Dulu kamu membutakan diri pada ayat-ayatku, sekarang kamu menjadi buta sungguhan. Atatka ayatuna, sudah datang pada kalian, pada kamu ayat-ayat kami untuk kamu ikuti agar dibaca. Lem fanasitaha, tapi kamu kok melupakan pada ayat-ayatku. Kamu tinggalkan Al-Quran. Taroktaha, kau tinggalkan ayat-ayat Allah. Walam tu'min biha, karena kamu tidak beriman pada Quran. Karena kamu sudah melupakan Al-Quran. Wa kadzalika, maka seperti itu juga lah. Mithlun nisyanuka ayatuna, sebagaimana kau melupakan ayat-ayat kami. Al-yawma, maka pada hari ini tunsa, kau dilupakan oleh Allah, tidak diberi penglihatan seperti orang lain. Coba yang ke surga itu semuanya terang benderang. Natruku finnar, saya biarkan kamu semuanya di dalam neraka. Karena itu sudah menjadi konsekuensi dari kamu yang tidak mau beriman pada Quran, berpaling dari Al-Quran. Jangan boleh lagi sering Allah. Kena tanya, apa betul kau lama buta nih kayak Allah tak bisa ngolatin itunya betul kau le. Jangan ya, iya pas oji ya, ban, iya nang itunya bener ban mata nabi bisa ngabas. Tapi tak pernah ngabas Al-Quran, tak pernah baca. Alo pagi dah kaya dah sengkok. Karena nari alo pagi maka setiap ban alo pagi kia. Selain juga surga, ban nari akan neraka. Ini kan, ini kasta nih kan. Keng kastana tindebak kare kiamat lah tade gunana, penyesalan yang tiada guna karena tidak bisa diperbaiki lagi. Nah itulah ya, kalau di dunia apapun masih bisa
biar nasi menjadi bubur masih bisa, karena bubur bisa dimakan. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Wa kadzalika najzi man asyrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Wa kadzalika ban sabar ya kiyah wa mithlu jazaina man a'rada 'anil Qur'an, sapadana males sengkok deka orang si mongkor dari Al-Qur'an, najzi maka bakal males sengkok man asrofah deka orang si keterlaluan, asyrokah si menyekutukan Allah di asrofah nih kan, cik sampai baca asrofah mun ibri titik nikah orang asrof nikah muljah, mun nikah tanda titikin bangsat nyaman nikah. Gitu hati nikah bahasa Arab nikah titik lah bidal arteh. Deka orang si bangsat nikah walam yu'min bi ayatina bentak iman deka ayat esengkok, deka ayat pangeran, deka ayat Allah. Wal adzabul akhirati ban yaktina adab akhirat kain itu asyaddu lebih dahsyat. Nikah boleh asyaddu nikah banget king mentada titen nikah alos berarti nikah nyaman, mun berarti titen dahsyat artena. Jadi maca man asrofa orang si keterlaluan melampaui batas. Oke, bakal ngoleh amin adabid dunia wa adabil qabri nang itu nyala adab ning alam kubur sana kejukan paropak wa abqa ban lebih langkeng terus adab. Maka demikianlah sebagaimana saya sudah membalas mereka yang berpaling dari Al-Quran di zaman Nabi atau sebelumnya sampai hari kiamat ketentuan ini berlaku. Saya akan membalas juga terhadap orang yang melampaui batas, sudah tidak mau tobat, tidak taat, masih menentang, itu namanya keterlaluan. Bahasanya man asrofah, bukan man asyrofah. Kalau pakai shin titik orang-orang yang mulia, wah bahaya, bertentangan artinya. Ya asrafah bimana asyrokah, orang yang menyekutukan Allah. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, maka adab Allah itu lebih dahsyat, asyaddu, bukan asaddu. Ini dahsyat. Kalau asaddu itu lembut, berarti belayan kasih sayang. Baik itu min adabid dunia wa adabil akhirah, adabil qabri wa adabil akhirah. Di dunia diadab, alam kubur diadab, di akhirat apalagi. Wa abqa, dan akan lebih abadi, akan selamanya. Makanya hati-hati kalau kita baca Al-Quran, jangan sampai salah, keliru, apalagi tertukar sin dan shin, kan itu yang lebih banyak bahayanya. Itu kalau shin dan sin itu asraf dan asyraf. Asraf itu kebetulan, kalau asyraf itu mulia, asyaddu itu dahsyat, asaddu itu lembut. Makanya banyak juga kadang penghulu itu salah baca, maunya gaya qaulan sadida. Itu dengan, cobalah berkatalah kepada keluargamu qaulan sadida, dengan perkataan yang lembut penuh kasih sayang. Tapi ingin bergaya qaulan syadida, waduh, hancur keluarga kalau qaulan syadida. Soalnya itu perkataan yang membentak, menghardik, itu syadid. Kalau syadid lembut. Nah ini sama dengan syarun, kejelekan. Kalau sarun atau sirrun itu suatu yang rahasia, yang halus.
Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha. Afalam yadikan taklah itu tuaki kan taklah anu tuaki Allah la iya tabayyana la anjelasaki lakum dek manusia likufari Makkah dek orang kafir Makkah kan la tahu kam labunya ungkuna khabariyah maf'ul ahlakna peristiwa edim majia ahlakna lama ancor sengkok kathiran labunya si pancor ihlakuna qablahum sesebeluna orang-orang Islam ya minal quruni dari banyak-banyak generasi banyak kaum al-umam al-madiyah setimin-timin sababa li takdibir rusul karena ale cekaki daga banyak rusul yamshuna riya kapi pada ajalan melewati ajalan halun hale pada ajalan kapi min dhamiri lahum dari dhamir lahum fi masakinihim di dalam pok compon kapi fi safarihim di dalam perjalanan ila Syam dek ke Syam wa wairiha ban salainah saung guna fayak tabiru orang semada perjalanan dia bisa menuntut pelajaran dari setiap kenangan sebeda uria kenangan dombok kaum dia yang cor polana ale kaki setiap cek sampai ale kaki Rasul cek sampai ale kaki Al-Quran wa ma dukira ban apa-apa selain sebut min akhdil ihlaki dari mancor menuntut tindakan man min fi'lihi dari perbuatannya al-khali nikah min fi'lihi dari fi'ilah al-khali kan itu si sepe tak ngakui an harfin masdari dari huruf masdar liriatil makna karena araksa makna la mani aminhu padahal tak ada sih biasanya ke kangkui orang dia menuntut pelajaran keng mata gelem inna fi dzalika sangkun sangkana jariya la ayatin yaktina banyak-banyak tatangar tanda la ibra pelajaran li ulin nuha ekan di orang si andi akal maka diingatkan kita oleh Allah kan sudah ditunjukkan kepada mereka peristiwa-peristiwa terdahulu sudah banyak umat-umat terdahulu itu yang dihancurkan lantaran mendustakan utusan Allah mendustakan perintah Allah padahal mereka itu hidup biasa normal di dalam rumahnya yamsyuna fi masakinihim di dalam perkampungannya mengadakan perjalanan baik di luar Mekah ke Syam kenapa mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap sudut jalan yang ada sejarahnya peristiwanya karena sejarah itu untuk diambil pelajaran maka di setiap peristiwa yang kita temui inna fi dzalika laayatin itu menjadi ibrah pelajaran bagi mereka yang liulin nuha yang berakal yang tidak punya akal maka tidak bisa mengambil pelajaran maka ambillah pelajaran dari apapun khudil hikmat wala min ayyi'in kharajan ambillah hikmah itu dari apapun itu sekalipun itu keluar dari ayam putih ambil karena itu telur walaupun kuning keluar dari manusia jangan diambil nah itu
walaula kalimatun sabaqat sekali Nabi sawas pun masih ataraki semoga setajan kaento bisa dapat kemanfaatan di kabupaten kaula setaja wasiapun dapatan kaula TV torni mudah hal-hal seorang par juga lembang kalian para rabu siapa mulja patan kaula nyon maaf serajar jepon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.